anak-anak? Baik. Baiklah, sebelum pelajaran kita dimulai pada hari ini, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Siapa pemimpinnya? Ayo. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammir min khair. Ya Fatahu ya Alimu iftah lana fudu'al alifin. Amin. Baiklah, sesudah kita membaca doa tadi, kita akan memulai absen pada hari ini ya. Mona, Ibu. Ilma, Ibu. Titin, Ibu. Nadia. Oke, absennya sudah ya, berarti hadir semua hari ini. Baiklah, sebelum pelajaran kita dimulai pada hari ini, kita harus mematuhi 3 protokol kesehatan, yaitu yang pertama, mencuci tangan, yang kedua, memakai masker, yang ketiga, menjaga jarak. Oke. Baiklah, sebelum pelajaran kita dimulai pada hari ini, sebelum memasuki judul kita, yaitu ibu ingin bertanya, ada yang tahu tentang tegakkan sholat? Atau yang dinamakan sholat? Ada yang tahu? Ayo Mona, sholat itu apa? Yang agama. Yang lain? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab selain Mona? Ayo. Selain yang dijawab oleh Mona tadi, ada yang bisa menjawab sholat itu apa? Apa itu pengertian sholat? Ayo, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, apakah bisa dilanjutkan dengan materi ini? Bisa. Oke. Salat adalah berhadapan hati kepada Allah dengan penuh kehusyukan dan keikhlasan. Yaitu kita memohon ampun kepada Allah untuk mengampuni dosa kita selama hidup di dunia dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oke, ada yang tahu tentang rukun salat? Ada yang tahu? Rukun salat ada berapa? Ayo. Berapa? 13.
membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, iktidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang kesembilan, maaf tadi lagi. Salat ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, berdiri tegak bagi yang mampu. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kesembilan, kedelapan, duduk di antara dua. Yang kesembilan, akhir, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, yang ke-12, membaca salam yang pertama. Yang ke-13, oke. Dan apakah ada yang bisa menghafal? Apakah ada yang bisa hafal? Ada? Tidak? Tidak, Bu. Oke, sama-sama kita ulangi ya. Rukun salat ada? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, berdiri tegak bagi yang mampu. Yang keempat, Membaca surah Al-Fatihah. oke. Yang kelima, Ruku. yang keenam, Iktidal. yang ketujuh, Sujud. yang kedelapan, Duduk di antara dua sujud. yang kesembilan, Membaca tasyahud akhir. duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, Membaca salawat Nabi. yang ke-12, Membaca salam. membaca salam yang pertama. Yang ke-13, oke. Dari 13 rukun salat tersebut, apakah kalian bisa memahaminya? Bisa? Oke, kalau bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Yang membatalkan salat ada berapa? Yang membatalkan salat ada berapa? Ayo, ada berapa? Ada yang bisa jawab? Tak, Bu. Nah, oke. Kalau tidak ada, kita bahas sama-sama ya. Bu. Yang pertama, berhadas. Yang kedua, terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang kedua, berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian. Yang keempat,
terbukanya aurat apabila tidak ditutup seketika. Yang kelima, mengubah niat. Misalnya ingin memutuskan sholat. Yang keenam, makan atau minum meskipun sedikit. Jadi kalau kita sudah mengambil niat untuk sholat, ketika kita makan atau minum itu kita harus ulang lagi mengambil wudhu. Jadi yang tadi itu tidak sah. Itulah yang membatalkan puasa. Yang ketujuh, bergerak berturut-turut 3 kali. Yang kedelapan, melompat dengan keras walaupun sekali. Yang kesembilan, membelakangi kiblat. Jadi kita sholat itu harus menghadap kiblat dengan lurus. Yang ke-10, menambah rukun yang berupa perbuatan. Yang ke-11, tertawa terbahak-bahak. Jadi kalau sholat tuh tidak boleh ketawa-ketawa tidak jelas. Tidak boleh bergurau-gurau dengan kawannya sebelah. Itu tuh termasuk perangai syaitan. Yang ke-12, mendahului imam dengan 2 rukun fi'li dan tertinggal 2 rukun fi'li tanpa uzur. Yang ke-13, murtad, artinya orang yang keluar dari agama Islam. Dari hal yang membatalkan puasa tersebut tadi, yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian, yaitu ada 13. Apakah kalian bisa memahaminya? Pak Bu. Di antara rukun sholat yang 13 tadi, apakah dari salah satu itu ada yang kalian tidak paham? Apakah sudah paham semuanya? Pak Bu. Rukun yang membatalkan salat tadi ada 13. Dari 13 tersebut, apakah kalian bisa memahaminya? Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Hah? Gimana? Atau kurang paham? Atau jelas? Kurang memahami tersebut? Apa yang belum paham? Ayo, apa yang belum paham? Rukun salat ada berapa tadi? 12. Sudah hafal semuanya? Sudah. Sudah hafal? Kalau belum hafal, kita ulangi bahas bersama lagi ya, supaya kalian bisa memahaminya, karena itu sangat penting untuk diri kita dalam melaksanakan sholat. Oke, rukun yang membatalkan sholat ada 13. Yang pertama, berhadas. Yang kedua, terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan 1 huruf yang memberikan pengertian. Yang keempat, terbukanya aurat apabila tidak ditutup seketika. Contoh, seandainya kalian ingin sholat, jadi ini ada di antara tubuh kalian tuh auratnya terbuka, misalnya kan. Jadi tuh kalian tuh dak mau nutupnya, kalian tuh sengaja macam tuh. Misalnya nak, ini mau kena, jadi tuh terbuka be macam tuh. Jadi itu tidak sah dalam kalian ingin sholat, dalam kalian melaksanakan sholat tuh dak harus ditutup dulu dak.
Ada bunyi mau kena. Dal. Nah, oke. Yang kelima, mengubah niat. Misalnya ingin memutuskan sholat. Contoh, mengubah niat. Kalian tuh ingin sholat subuh. Jadi tidak kalian ubah jadi niat sholat zuhur. Jadi itu kalian tidak sah dalam sholat, tak harus diulangi dulu. Apa tadi niat sholat subuh? Ada yang hafal niat sholat subuh? Contohnya, silakan. Usalli fardhu. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Oke. Yang lain? Ada yang bisa? Kak. Coba tes, Ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Salli fardhu subhi sadaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sengaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat karena Allah ta'ala. Salsabila bisa? Titin Matpa? Oke, jadi ada 2 orang yang bisa ya. Yang benar cuma 1 orang. Yang satunya masih ada yang salah. Jadi niat sholat yang salah itu harus diperbaiki supaya sholat kita sah. Oke, yang selanjutnya makan atau minum meskipun sedikit. Misalnya lah, kita tuh nggak sholat. Nah, kita kalau sudah ngambil air wudhu kalau untuk sholat, nah itu minum lah kan atau makan macam itu lah. Nah, jadi tuh sudah kita makan tuh harus kita ambil di air wudhu tuh supaya sholat kita tuh sah macam tu. Kalau kita dah ambil air wudhu lagi, jadi sholat kita tuh tak sah macam tu. Paham? Oke. Yang ke-7, bergerak berturut-turut 3 kali. Yang ke-8, melompat dengan keras walaupun sekali. Jadi melompat dengan keras walaupun sekali itu maksudnya di dalam masjid tuh kita tidak boleh melompat walaupun sekali. Melompatnya tuh kencang macam itu. Jadi tuh tidak boleh. Jadi itu tuh termasuk membatalkan sholat. Selanjutnya membelakangi kiblat. Nah, ada tak orang semayang membelakangi kiblat? Hah? Nah, jadi itu batal sholat kita. Nah, walaupun kita tuh lah ambil air wudhu elok-elok, lah apa kan, tak makan, tak minum macam tu untuk sholat macam tu. Kita belakangi kiblat kita. Jadi itu tak sah dah. Harus menghadap kiblat. Oke, selanjutnya menambah rukun yang berupa perbuatan. Contoh, kita tuh menambah rukun sujud atau rukun sujud atau rukun rukuk misalnya kan. Rukun sujud tuh berapa kali kita bacanya? 3. Jadi tuh kita tuh tidak boleh melebihi dari 3 kali. Jadi harus pas sesuai dengan yang telah kita pelajari sebelumnya. Karena rukun sholat itu kan di dalam sebelumnya kita belajar tentang rukun sholat kan ada rukuknya, ada iktidalnya, bacaannya seperti ini. Jadi itu kita tidak boleh berlebih macam tu rukun rukuk tu kan rukuk tu kan
dibaca sebanyak 3 kali. Nah, apa bacaannya? Ruku. Nah, apa bacaannya? Ada yang bisa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih sebanyak 3 kali. Oke, selanjutnya tertawa bahak ya. Maksudnya tidak itu tidak boleh ketawa itu berlebih-lebih macam. Paham tidak? Kamu ketawa macam mana? Malah di dalam masjid tuh tidak boleh sebenarnya gitu ketawa. Kalau nak ketawa tidak kalau yang sudah sholat keluar dari masjid itu baru boleh. Itu tuh termasuk membatalkan sholat. Selanjutnya mendahului imam dengan rukun fi'li dan tertinggal 2 rukun fi'li tanpa uzur. Yang terakhir murtad, artinya yaitu keluar dari agama Islam. Murtad kan contoh sebelumnya kita tuh orang Islam, nah jadi itu kita tuh keluar dari agama Islam masuk ke agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, Katolik macam itu. Jadi itu kita tuh tidak sah salat dah, walaupun sebelumnya itu kita masuk ke agama Islam, kita kan beda agama macam tuh pindah ke agamanya lain. Oke. Rukun salat sudah kita bahas. Yang membatalkan salat juga sudah kita bahas. Jadi kita tinggal mempraktekkan lagi salat. Ada yang ingin mempraktekkannya? Ayo. Siapa yang mau? Siapa yang berani? Kalau kalian tidak berani, berarti kalian di rumah tidak ada salat. Nah, ya tak? Kalau kalian berani, berarti kalian salat terus di rumah berarti. Tidak pernah tinggal tak? Yo, siapa yang berani? Yo. Oke. Geser dikit ya. Kawannya nak salat dulu, praktek. Kalau kalian geser dulu. Kiblat ada situ dah. Jadi tidak di situ. Jadi dah, bagi kamu-kamu yang tidak tahu, tengok kawannya macam mana. Kalau salat bisa dibenari apa di dalam salat kamu tuh yang salah bacaannya atau macam mana kayak gitu. Oke, ayo mana? Mulai. Salli qabla subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warhamni wahdini wa atini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma hdini fiman hadayt wa 'afini fiman afayt wa tawallani fiman tawallayt wa barik li fima a'tayt wa qini bi rahmatika syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yurda 'alaika wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man hadayt. Tabarakta rabbana wa ta'alayt wa lakal hamdu ala ma qadayt. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa atini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa a'udzubika min syarrika wan nar. Oke, tadi sudah dipraktekkan dengan kawannya ya. Jadi, apakah kalian bisa memahami dari yang dipraktekkan kawan kalian tadi?
belajar terus di rumah ya, karena sholat itu adalah tiang agama. Karena salah satu sholat itulah yang insya Allah akan membawa kita ke surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari yang telah Ibu jelaskan tadi tentang rukun sholat, yang membatalkan sholat, terus telah dipraktekkan dengan temannya tadi, apakah kalian bisa memahami dari pelajaran kita pada hari ini? Bisa? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu yang bertanya ya. Rukun salat ada berapa? 13. Rukun yang membatalkan salat? 13. Iya. Jadi Ibu harap kalian semua bisa memahami pelajaran kita pada hari ini ya. Jadi itulah yang dapat Ibu sampaikan. Sampai berjumpa di lain waktu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi